Oke. Bismillah. Baik, kakak akan mulai dari tulisan pertama. Silakan didengarkan dan disimak ya teman-teman semua. Kak, aku mau curhat. Aku punya masa lalu kelam hingga efeknya itu putus dari bangku kuliah yang tinggal 1 semester lagi. Udah KKN plus lagi PPL, aku di drop out. Diberhentikan secara tidak terhormat, rasanya sakit sekali. Hingga saat ini, aku bangkit lagi, mencoba memulai kuliah dari awal. Aku mencoba semangat, Kak. Keinget biayanya mulai dari ulang, dan lain-lainnya harus dari ulang lagi, sampai sekarang susah banget untuk perbaiki iman, plus amal ibadah, Kak. Masih kacau. Grup kajian WA udah banyak banget, tapi sama aja nggak bantu diri untuk berubah. Ingin rasanya orang dari masa lalu itu tanggung jawab, tapi aku nggak mau chat dia karena orangnya modelan nggak bener, sholat enggak, kuliah enggak, nakal, nggak suka, is not my type. Jadi beliau ini curhat teman-teman semua. Dia dulu sempat kuliah tapi terputus ya, di drop out, entah masalahnya apa di sini tidak dijelaskan. Yang jelas ada masalah begitu ya hingga dirinya di drop out, dan saat ini kakaknya ini sedang berjuang kembali untuk memulai dari awal kembali perkuliahannya dan lain sebagainya. Kita doakan semoga kakaknya diberikan kemudahan oleh Allah dalam menempuh pendidikan, imannya distabilkan, dan mudah-mudahan juga diberikan kemudahan serta keberkahan di dalam kehidupannya. Selanjutnya, tulisan kedua tentang seseorang anak yang selalu mencoba berdamai dengan masa lalunya. Dia pikir dia telah berdamai, dia telah ikhlas dan bisa memeluk semua kenangan pahit itu. Namun ternyata dia salah. Setiap ada trigger, dia kembali mengingat masa sulit itu. Bagaimana tidak? Bagaimana bisa kalau orang yang menyakiti adalah orang terdekat kita sendiri? Aku adalah satu manusia yang memiliki dua kepribadian. Terkadang aku acuh, dan di sisi lain aku peduli. Entahlah, bukankah seharusnya jika kita menyayangi seseorang harus selalu peduli? Tetapi bagaimana dengan aku yang selalu kalah dengan ego? Aku peduli, tapi lagi-lagi aku acuh kepada mereka. Baik, sebenarnya orang ini peduli, cuman masih kalah dengan egonya, masih kalah dengan gengsinya, masih kalah dengan hal-hal yang mungkin itu menjadi penyebab ya dirinya terluka di masa lalu. Ya mungkin ketika dia bisa berdamai dalam suasana hati yang senang, yang tenang, dia bisa peduli, dia bisa ingat, dia bisa sayang, dia bisa ya menyemangati dan lain sebagainya. Tapi ketika sedang tidak enak hati, mungkin itu bisa menjadi sebab dirinya tuh acuh kepada orang tersebut. Tapi secara dasarnya, ya pada dasarnya orang tersebut itu peduli. Jadi salah kalau dia dikatakan tidak peduli. Dia peduli, akan tetapi mungkin memang masih ya naik turun begitu ya. Kalau lagi moodnya bagus bisa diekspresikan pedulinya, tapi ketika moodnya lagi nggak bagus, ekspresinya tidak muncul. Ini hanya tentang ekspresi pada kepedulian. Tapi dalam hatinya orang ini masih ada kepedulian terhadap orang tersebut. Tinggal masalah ekspresinya saja yang masih naik turun begitu ya. Selanjutnya, ini belum ada pertanyaan, jadi hanya cerita teman-teman semua. Assalamualaikum Kak, izin mau cerita dikit. Hehehe. Sebelumnya mau bilang makasih banget udah bikin program dibacain, dan maaf banget jarang ikut kajian atau sharing High Academy karena terkendala sinyal Kak, tapi insya Allah tetap usahain banget biar bisa ikut. Jadi, bisa dibilang aku terlahir di keluarga yang kurang mendalami pemahaman agama Kak. Ya, cuman tahu secara umumnya aja kayak Islam tuh sholat, bahkan menutup aurat aja. Bisa dibilang masih belum sempurna, atau contohnya kayak pakai hijab, masih lepas pasang atau hijaban tapi bajunya semaunya. Dan qadarullah di lingkungan aku juga rata-rata kayak gitu Kak. Jadi mungkin aja hal-hal semacam ini masih dinormalisasikan di sini. Dan awalnya aku juga have fun aja. Dan awalnya aku juga have fun aja, nggak peduli ikut alur lingkungan kayak gimana. Aku ngikut, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah ada satu hari itu nggak tahu bisa dibilang ini titik balik atau enggak. Di hari itu aku posisi habis resign dari kerjaan karena satu dan lain hal, dan minggu-minggu setelah resign agak suntuk juga Kak, belum punya kesibukan lagi selain bantu-bantu ibu, dan aku nggak tahu mungkin ini petunjuk dari Allah di desa
aku tepatnya di masjid sebelah rumah ngadain kayak majelis sholawat Kak. Dan itu alhamdulillah first time bisa ngundang grup sholawat dan penceramahnya juga. Dan kita dikasih kayak kertas undangan gitu. Aku baca terus nggak sengaja kebaca bagian tanda tangan ketua remaja masjid aku. By the way, aku baru tahu kalau masjid itu ada kelompok remasnya karena emang nggak pernah ada kegiatan di masjid selain sholat jamaah. Dan aku mulai mikir pas baca itu kayak enak kali ya bagi komunitas atau kelompok yang istilahnya bisa ngecas iman kita. Tapi aku mikir kan aku baru resign dan posisiku di desa yang notabene jarang banget ada komunitas semacam itu. Bahkan remaja masjid pun jarang ada kegiatan dan alhamdulillah aku nemu solusi itu Kak dengan gabung di komunitas hijrah online karena waktunya fleksibel. Asal ada kuota kan Kak, salah satunya juga biar kuota aku ini ada manfaatnya. Dan singkat cerita aku dapat dan alhamdulillah semua Allah mudahkan. Aku gabunglah jadi member di situ yang awalnya bisa dibilang karena gabut. Awalnya bisa dibilang karena gabut. Mungkin niat aku juga belum benar pada saat itu. Setelah beberapa kali ikut kajian, seiring berjalannya waktu, aku mulai sedikit-sedikit memperbaiki niat. Aku mulai sedikit. Teman-teman biasa kan ada tanda baca ya, supaya aku bisa pas waktu bacanya gitu ya. Sering berjalannya waktu, aku mulai sedikit-sedikit memperbaiki niat aku, Kak. Aku mulai sedikit-sedikit paham yang dulunya aku mikir mereka yang ikut-ikut komunitas semacam itu berlebihan. Ternyata aku yang terlalu jauh dari agamaku sendiri, Kak. Dan ternyata bercanda sama orang-orang yang paham agama tuh seru. Gak sekaku yang aku pikirkan dulu. Dari situ mindset aku berubah. Aku mulai berpikir kita hidup ini untuk apa-apa yang aku persiapkan untuk akhirat. Dan pelan-pelan aku hindari apa yang Allah larang. Emang untuk menutup aurat sepenuhnya masih usahakan. Aku pernah Kak, by the way waktu itu nyoba pakai hijab yang sebelumnya aku nggak pernah pakai hijab. Cuman pas keluar jauh aja aku pakai hari itu di teras rumah pas nyapu. Sore aku ingat banget dan ya mungkin ujiannya di sini. Aku mendapatkan cemooh dari orang tua aku sendiri. Kata-katanya mohon maaf banget dibilang aku ustazah, soalim. Mungkin aku terlalu excited dengan perubahanku saat itu. Dan lumayan sakit Kak. Dengan perkataan itu, it's okay. Kalau kata-kata itu dari orang lain, aku masih bisa terima. Tapi ya sudah Kak. Aku akui, aku gagal Kak. Setelah itu terjadi, aku memutuskan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah itu, aku nggak nyerah walau sampai saat aku tulis ini, aku belum dapat restu dari kedua orang tuaku untuk selalu pakai hijab. Tapi setidaknya mereka mulai luluh Kak. Memang belum mendukung dan tidak pernah menyuruh. Tapi aku bersyukur. Setidaknya mereka ngerti anaknya ini sedang berusaha baik. Walaupun kadang sedih, pengen banget bisa berhijrah bareng-bareng. Bukan sedih karena aku sendiri Kak hijrahnya. Tapi lebih ke sedih aku alhamdulillah sudah Allah ketuk hati aku untuk mantap berhijrah. Tapi aku gagal mengajak keluarga besarku untuk sama-sama berada di jalan yang kupilih. Walaupun selalu jauh banget dari kata baik, tapi aku selalu mengusahakan Kak. Karena bukan berarti aku dilahirkan dari keluarga yang kurang mengerti agama, lantas aku juga harus stuck di situ aja. Walau begitu, aku nggak pernah berhenti berdoa agar yang belum Allah ketuk hatinya, agar segera Allah lembutkan untuk menerima kebenaran. Mungkin yang saat ini sedang aku usahakan dari hal-hal kecil, contoh seperti memujinya ketika ia pakai hijab. Tujuanku agar tidak insecure dan lebih percaya diri dibanding ketika mereka tidak memakai hijab. Walaupun belum membuat mereka memahami tentang hijab, tapi minimal mereka merasa lebih baik ketika memakai hijab. Gitu aja sih Kak, maaf kalau kepanjangan. Makasih sekali lagi udah bikin program Dibacain. Membuat kami yang tidak punya tempat cerita jadi punya tempat bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu. Di sini ada yang ceritanya sama dengan kakaknya. Ketika hijrah, yang menjadi ujian itu bukan orang luar, tapi keluarga kita sendiri. Ada? Coba minta responnya dong, biar teman-teman juga nggak ngantuk. Ada nggak? Ada, wak. Ada Kak? Ada. Oke, berarti kakaknya apabila saat ini mendengarkan,
Saat ini kamu tuh diuji yang seperti itu bukan kamu aja. Ternyata ada kok teman-teman yang lain yang sama-sama berjuang, ya background yang sama, kemudian ujian yang sama berkaitan dengan hijrahnya ya, yaitu keluarga. Kamu nggak sendirian, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi semangat kamu untuk terus bisa berproses di dalam hijrahnya kamu. Jadi jangan sedih lagi, jangan merasa sendiri. Ada kita semua di sini yang siap bareng-bareng, bergandengan, saling support, saling mendoakan, hingga sama-sama nanti kita istirahat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Gak apa-apa, ujian ini pasti berakhir baik. Semangat kakaknya. Amin, insya Allah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kak, mau cerita. Aku kan menyukai seseorang dalam diam. Nah, seseorang itu malah menyukai temanku. Be, teman yang aku anggap ini adalah mbakku sendiri. Teman yang aku anggap adalah mbakku sendiri. Lalu setelah mbak pergi, entah kemana, nggak ada kabar, WA-nya nggak aktif, nanyain ke teman mbak juga nggak ada yang tahu. Nah, jadi seseorang yang aku sukai dalam diam ini minta tolong buat nyariin mbakku ini ke aku. Jadi ceritanya, dia tuh suka sama seseorang secara diam-diam. Akan tetapi orang yang dia sukai itu suka sama temennya yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Dianggap sebagai kakaknya sendiri. Dan ketika kakaknya menghilang, mbaknya ini, temennya ini menghilang, nggak ada kabar, si cowok minta tolong sama si temennya cewek tadi untuk cariin yang mbaknya tadi. Coba gimana? Teman-teman kayak gitu. Ada seorang laki-laki yang kalian sukai banget, gitu ya. Kemudian dia suka sama teman kalian. Dan parahnya sukanya itu gak main-main. Sampai minta tolong sama kalian karena yang disuka sama cowok tadi gak ada kabar, minta tolong sama kamu untuk nyariin gitu ya. Stop suka sama dia sih. Iya betul, harus stop suka sama dia. Jadi masalahnya nggak semudah. Kalau Bu Aris tuh kasih Oke, sorry teman-teman, terkendala sinyal. Kode dulu. Oke, sampai kepada mana tadi? Oh ya, tapi ketika mbaknya ini kembali ada, si cowok ini malah seakan-akan memberikan harapan kepada si cewek yang tadi suka diem-diem sama dia. Ya, bisa kebayang ya? Sampai sekarang rasanya kayak nggak karuan, bingung mau gimana lagi. Dari saat aku udah ikhlas semuanya, malah dikasih harapan. Oke, berarti teman-teman, ini dia tuh belum bisa ikhlas sepenuhnya. Mbaknya ini, ketika tadi mengatakan ingin mengikhlaskan, dia belum ikhlas sepenuhnya. Dia belum ikhlas sepenuhnya. Karena ketika orang itu kembali memberikan harapan dan perhatian, dia semakin suka atau masih apa ya, ada harapan kembali sehingga rasanya tidak karuan. Gitu. Banyak belum ikhlas 100%. Maka gimana dengan cara seperti ini? Maka even orang itu memberikan harapan kepada kita atau enggak, even orang itu menyakiti kita, even orang itu suka sama teman kita, maka rasa ikhlas itu harus kita berikan di awal. Harus senantiasa ada ruang ikhlas di dalam hati kita agar hati kita tidak ada rasa kecewa. Jangan pernah berharap kepada seseorang, ya apalagi kita tahu orang itu tuh nggak memberikan kejelasan di dalam hidup kita.
tentang perasaannya, tentang rasa sukanya, dan lain sebagainya. Maka ketika kita dalam posisi ini teman-teman semua, coba untuk memberikan ruang ikhlas. Kita suka sama seseorang, tapi berikan ruang ikhlas di dalam hati kita untuk apa ya? Kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Mungkin dia tiba-tiba nikah, mungkin dia tiba-tiba benci dengan kita, mungkin tiba-tiba dia suka sama orang lain. Kita harus sisakan ruang ikhlas itu agar tidak kecewa, agar perasaan itu tuh bisa kita kontrol. Maka kakak sering sekali bikin story di Instagram kakak ya, kalau teman-teman sering perhatikan, ya kalau jatuh cinta nikmatin aja jatuh cintanya. Kenapa harus kayak mikir harus memiliki ini dan seterusnya? Nggak harus, nikmatin saja. Tetap sisakan ruang ikhlas di dalam hati kita kalau orang itu tiba-tiba ninggalin gitu ya. Orang itu tiba-tiba nikah, orang itu tiba-tiba jatuh cinta sama orang lainnya, kita udah siap. Tapi kalau kamu udah sepenuh hati suka sama seseorang, orang itu bikin kecewa, ya gitu ya. Jadi kita suka sama seseorang harus tetap menyisakan ruang ikhlas di dalam hati kita. Ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut dulu ya. Mencintai karena Allah. Ya, betul. Bagaimana Kak cara kita untuk membagi waktu untuk fokus belajar? Status saya sebagai istri sekaligus ibu bagi anak saya. Mohon solusi. Pertama, teman, ini buat siapapun. Ketika kita ingin fokus pada belajar gitu ya, apalagi kita di tengah kesibukan, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mengenali apa pola kesibukan kita setiap hari itu bagaimana dan seperti apa. Kalau dirinya tadi mengatakan saya di sini sebagai ibu rumah tangga, tapi pengen tetap belajar, itu gimana? Maka kamu harus mengetahui pola kesibukan kamu itu seperti apa. Contoh, setiap hari Ahad gitu ya, dia udah tahu kesibukan dari pagi sampai malam itu mau ngapain aja. Maka di hari Sabtu malamnya, kamu harus menyusun pola itu, menyusun strategi itu dengan sebaik mungkin. Dia tahu pagi sampai jam 5 sampai jam 9 mungkin beres-beres rumah. Ada waktu senggang di jam berapa dan seterusnya. Kamu harus kenal itu dulu. Kalau udah kenal, lebih mudah dalam menyusunnya. Oh jam segini, segini aku biasanya begini. Nanti aku bisa belajar di space waktu antara jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, kamu di space waktu itu manfaatkan buat belajar. Nanti sorenya ada kesibukan lain. Jadi kenalin dulu pola kesibukan kita tuh bagaimana. Kalau pola kesibukan kita udah ketemu, udah dapat bagaimananya, maka akan lebih mudah. Akan lebih lebih mudah untuk bisa menentukan besok mau ngapa, kita mau belajar apa dan seterusnya. Tapi kenali itu dulu baru susun. Bikin to-do list. Bikin to-do list. Itu penting sekali. Kalau saya itu penting to-do list yang harus saya harus ya, di hide, kemudian juga harus memberi ayah dan lain sebagainya. Itu banyak. Maka tulis, karena kalau nggak tulis itu bakal numpuk di otak dan jadinya bingung mau ngapain aja. Belum harus belajar, belum harus ngaji, belum harus ngaji dan jadi kenalin dulu polanya, baru setelah itu kita bisa nyusun strategi itu mau ngapain 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 ngapain. Ya, bikin to-do list itu penting sekali. Ketahui polanya seperti apa, bikin to-do listnya, tekadkan dengan kuat, niatkan karena Allah, minta tolong sama Allah. Insya Allah dimudahkan. Insya Allah. Oke, next selanjutnya. Oh, sorry. Wow. Assalamualaikum semuanya. Kak bisa lewat speaker. Maksudnya? Bisa lewat speaker itu maksudnya gimana? Bisa lewat speaker. Oh, nggak bisa on mic. Nggak bisa on mic, guys. Dibacain itu hanya untuk yang menulis. Nggak bisa on mic. Assalamualaikum semuanya. Aku suka menjelaskan dengan memberi judul. Oke. Tapi kali ini, aku mau menceritakan cerita yang tak tahu judulnya apa. Berarti nggak ada judul. Atau mungkin judulnya tak tahu apa. Teman-teman aja yang ngasih judul terbaik. Hidupku terukir dengan tidak sedikit. Banyaknya cerita dari orang, menerima berbagai macam jenis cerita itu asik, tapi juga bikin takut. Aku akan sedikit mendramatisasi dalam pembacaan ini.
Harus bagaimana lagi kah cara untuk melupakan kamu dalam ingatanku? Mengapa kamu selalu hadir di saat aku tak ingin ingat tentangmu? Doa sudah kupanjatkan pada Tuhan agar hati ini tidak terikat dengan makhluk seperti dirimu. Tapi semakin kuat usaha melupakan, maka semakin mengingat pula. Ketahuilah, tanpa niat meminta, mengapa kamu hadir dalam mimpi indahku kala itu. Masya Allah, barakallah. Tuhan, mengapa semakin ingin melupakan dia, pikiranku tertuju pada dirinya. Aku tidak ingin rasa ini ada. Namun, apa bisa? Apa yang dapat dilakukan untuk menolak perasaan bernama cinta ini? Rasa yang tengah ada saat ini karena engkau yang memberikannya. Terdiam. Ya, itulah takdir yang tak dapat dielsa. Jatuh cinta, setiap dari kita pasti akan merasakan apa itu cinta. Cinta itu unik. Kehadirannya tidak mengenal siapa orangnya. Bahkan terkadang kita tak mampu memilih ingin jatuh cinta pada siapa. Begitulah yang Sarah lalui kini. Ia kebingungan kapan dirinya mulai mencintai laki-laki itu. Yang ia tahu, rasa itu tiba-tiba saja hadir menyapa. Kagum bukan sembarang kagum. Sarah benar-benar tidak ingin jatuh cinta pada Dimas, seorang pemuda tampan dengan senyuman manis yang dikenal beberapa tahun silam. Masya Allah. Mengapa harus dia? Pertanyaan itulah yang terpikirkan oleh perempuan berambut pendek itu. Dalam kesunyian, Sarah berdoa dengan tangisan deras. Ia meminta pada Tuhannya Allah agar mau menghilangkan rasa kagum, cinta, Dimas dari hati dan pikirannya. Sarah takut terjerumus pada kemaksiatan. Dia takut akan berharap pada manusia. Ya, tak dapat dipungkiri, Sarah sempat menaruh sedikit harapan dipersatukan bersama Dimas di masa depan. Wah, entah apa yang dipikirkan Sarah. Ia pesimis, seakan kurang yakin dengan semua terwujud dalam bayangannya. Padahal, tidak ada mustahil jika Allah sudah berkehendak. Namun, begitulah Sarah. Dirinya merasa tak pantas sebab Dimas terlalu Masya Allah jika dilihat dari kacamata manusia. Tak sedikit pun perempuan di luar sana juga mengagumi dan menginginkan Dimas. Terkadang dia berpikir, apakah Dimas memiliki perasaan yang sama denganku? Pernah waktu itu tanpa diketahui banyak orang, Sarah menangis sejadi-jadinya penuh harap meminta pada Allah agar perasaannya pada laki-laki yang dicintai dalam diamnya dihilangkan. Jatuh cinta sebelum waktu halal benar-benar ujian bagi Sarah. Fokusnya hilang, semua aktivitas pun pernah berantakan dikarenakan terus saja mengarah pada perasaan yang tak pasti. Baiklah, jika rasa itu hadir karena ini dan itu, aku pun akan membatasi. Semoga dengan ini rasa cinta pada Dimas pergi selama-lamanya. Ya, aku akui, aku mencintai Dimas. Aku cinta Dimas. Sarah meneteskan air matanya mengakui perasaan yang selama ini tak ingin ia ungkap akui secara lisan. Bingung, tiba-tiba dirinya merasa lega. Dengan tanpa kenal menyerah, Sarah terus berusaha untuk biasa saja menghilangkan semua harapan pada manusia. Ia percaya pada takdir Allah. Jika memang benar jodoh, maka pasti akan dipertemukan, dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Kini, ia kembali memperjuangkan fokus pada dirinya sendiri. Lalu, dalam pandangan Kak Abi, apa yang harus dilakukan oleh perempuan dengan nama samaran ini? Ia terpercaya diri dikarenakan laki-laki yang disamarkan namanya dalam cerita ini juga sungguh luar biasa. Dia pun insecure dengan wanita yang pernah atau mungkin masih dicintai Dimas hingga saat ini. By the way, cerita di atas berdasarkan kisah nyata dari salah satu orang. Maaf kalau ceritanya kepanjangan. Sebenarnya ini cerita juga udah dipersingkat sedemikian singkat.
tapi masih aja seperti kepanjangan. Harap dimaklumi ya Kak. Terima kasih. Dimas, bikin perasaan orang siapa namanya tersiksa saja ya. Baik teman-teman semua, apabila menghadapi hal seperti ini sebenarnya jangan dipungkiri. Kalau misalnya kita suka sama seseorang, ya udah bilang aja kamu suka. Apa tujuannya kamu berdenial dengan perasaan yang udah jelas-jelas ada? Apa tujuannya kita membantah perasaan itu ada jika memang perasaan itu kita rasakan memang ada? Cukup terima saja bahwasanya memang perasaan cinta itu ada. Terima saja. Perasaan suka itu ada. Terima saja. Ketika kita sudah bisa menerima, maka akan semakin bisa menikmati perasaan itu. Dibarengin atau diimbangi dengan rasa harap yang tidak boleh berlebihan. Dibarengi dengan rasa harap yang tidak boleh berlebihan. Jangan melupakan, karena kalau kamu melupakan kepada seseorang yang udah jelas-jelas ada perasaannya dalam hatimu, kamu hanya akan tersiksa. Akan tersiksa. Kenapa harus dilupakan? Terima saja perasaan suka itu, perasaan cinta itu memang kamu suka, tapi kontrol. Sisakan ruang ikhlas. Kontrol rasa harap. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berpikir misalnya harus jadi milikku dan lain sebagainya. Perasaan cinta itu ada. Terima. Belajar mengikhlaskan, kontrol rasa harap, ya, dan kontrol perasaan itu agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Gak perlu denial, gak perlu melupakan, tapi cukup belajar pelan-pelan. Gitu. Jadi itu dari cerita panjang tadi. Oke, lanjut ya. Kami penuh penghayatan membacanya. Lebih kepada baca puisi tadi. Bagus kok. Cara penulisannya bagus. Assalamualaikum Kak Abi. Izin curhat sedikit Kak. Aku punya teman, dia itu punya mantan pacar yang toksik banget. Meskipun teman aku ini udah bilang buat si cowok ini ngejauh, tapi cowok ini nggak mau Kak. Kayak terkesan memaksa gitu sampai ngancem kalau dia nggak mau teman aku ini, nggak mau baikan lagi sama cowok ini, dia bakal gantung diri. Wih, serem kali dia mau gantung diri, guys. Dengan tindakan si cowok ngebuat teman aku ini kayak tertekan gitu Kak, dan ngerasa nggak nyaman. Semua kontak cowok ini udah diblok sama teman aku. Tapi si cowok ini selalu punya cara buat gangguin teman aku ini. Ganti nomor lah, chat pakai nomor saudaranya lah, pokoknya ada aja dan terkesan maksa gitu loh Pak. Menurut Kak Abizar Albiru, gimana ya buat ngadepin orang kayak gitu? Terima kasih. Sama-sama. Pertama, kalau sudah pada fase yang mengancam atau mengganggu privasi atau mungkin mengganggu keamanan kita, maka kita wajib untuk melibatkan orang-orang terdekat kita seperti orang tua, kakak, ponakan, saudara untuk menjadi protektor, ya, pelindung diri kita akan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kamu harus tahu, kamu harus menceritakan itu kepada orang-orang yang kamu percaya. Ya kalau kamu belum berani cerita kepada keluarga, bisa cerita kepada sahabat kamu. Dan kalau udah mengganggu privasi banget, meneror, laporkan saja ke polisi. Laporkan. Ya, ini apa tuh namanya lupa saya. Mengganggu kenyamanan. Ya, karena dia memberikan teror dan sebagainya. Laporkan saja. Ya, dan jangan terlalu dipikirkan orang-orang seperti ini. Kayak budak dia mau ngechat ya silahkan. Mau apa ya silahkan, terserah. Tapi jangan ditangkepin. Gitu ya. Kan menjadi repot kalau kita memberikan tanggapan atau membalas pesan itu. Tapi kalau kita nggak balas ya udah biarin aja. Mau numpuk 100 kali ya biarin aja. Kak nelpon terus blokir teleponnya. Jadi mau chat lagi silakan. Jadi jangan terlalu dianggap serius banget. Kalau kita dia ngechat kita lihat kita balas ya itu hanya akan membuat perasaan kita repot aja. Gitu ya. Jadi biarin aja. Ya, kalau udah mengganggu banget, udah mengancam, baru kita laporkan polisi. Gitu ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak, terkadang hidup yang saya alami saat ini itu, saya bingung ngadepinya. Gak ngeluh, tapi apa yang dirasa sakit curhat aja sama obat. Enggak ngeluh. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak ada sakit curhat sama obat, bukan berarti ngeluh.
Ngeluh itu kita menyalahkan Allah dan tidak menerima takdir Allah. Itu bisa dikatakan mengeluh. Kayak, oh begini dan seterusnya, aku tuh pengennya begini-begini. Nah itu bisa ngeluh. Tapi kalau kamu curhat dengan masalah yang seperti kamu alami, kamu cerita sama Allah, itu bukan bagian daripada mengeluh. Ya, itu malah harus ketika kita ada masalah, kita curhat sama Allah. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Kak Abi. Saya masih gelisah perihal jodoh. Solusinya Kak Abi agar saya dapat sabar menanti jodoh dan bisa menerima takdir. Doain ya Kak Abi, semoga saya bisa dapat jodoh yang baik dari Allah yang bisa membimbing saya sampai ke surga. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di dalam fase penantian jodoh, maka yang terbaik adalah kita mempersiapkan. Bukan mempersiapkan jodohnya seperti apa, tapi mempersiapkan diri kita, ya, baik dari segi keilmuan, segi kesiapan mental, itu adalah cara terbaik. Karena salah satu cara memperbaiki diri atau memperbaiki masa depan atau menyiapkan masa depan adalah dengan kita memaksimalkan yang bisa kita maksimalkan saat ini. Belajar, siapkan mental, apapun itu yang diperlukan, bekal untuk menikah, maka siapkan itu. Ya, sembari berdoa kepada Allah, menitipkan harapan kepada Allah, ya, meminta pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ketika kita mempersiapkan terbaik, ya, kalau dalam kausalitas atau sebab akibat kan, kalau kita mempersiapkan yang terbaik maka insya Allah akibatnya juga baik. Insya Allah. Gitu. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan segmen ini. Semoga curhatan saya dibacain dan mohon untuk solusinya Kak. Jadi ceritanya ada laki-laki yang mendekati saya dan laki-laki ini tipe saya banget. Waktu demi waktu saya mengenal dia, rasa ini timbul secara tiba-tiba di antara kami berdua. Lalu, ketika saya sudah memiliki rasa, laki-laki ini memberitahukan kabar yang jujur membuat saya kaget. Dia mengatakan bahwa dia sudah punya, sudah punya apa coba? A, punya istri, B, punya pacar, C, punya yang disukai. Ayo coba tebak. C, punya yang dia disukai. Tahu Pak? Yang lain? Punya istri, A berarti. A dan C. A, oke. C. Nggak ada yang menjawab B. Tidak ada yang menjawab B. B punya anak. Yang benar aja. Ini nggak ada yang menjawab B. Dan jawaban kalian yang benar adalah nggak ada yang benar. Yang benar adalah dia sudah punya pacar. Nggak ngerti ya, aku bisa. Katanya laki-laki udah tipenya banget tapi punya pacar. Dan dia menyayangi keduanya. Wah, dia menyayangi keduanya. Jujur pada saat itu hati saya hancur. Saya kecewa, sedih, marah. Karena demi Allah, saya tidak mengetahui kalau laki-laki ini sudah punya pacar. Kenapa dia harus jujur di saat rasa hati saya ini sangat besar? Jikalau dari awal saya tahu dia milik seseorang, saya tidak mau menaruh rasa padanya. Kak, jujur, saya sangat menyayangi laki-laki ini. Saya tidak ingin merebut dia dari perempuan yang dia miliki sekarang. Tapi, bolehkah saya memintanya kepada Allah dan menginginkan dia jadi milik saya lewat jalur langit? Saya selalu menyebut namanya di dalam doa saya. Rasa ini semakin kuat dan dalam, kuat dan dalam. Walaupun saya mengetahui dia sudah memiliki perempuan lain. Situasi ini, saya sangat bingung Kak bagaimana menyikapi perasaan ini. Yang hampir tiap malam memikirkan dia dan sedih karena saya sangat merindukan dia Kak. Terima kasih Kak sebelumnya sudah dibaca ya. Sudah dibaca. Hei, kenapa kamu memikirkan dia dan meminta sama Allah untuk dijodohkan dengan laki-laki yang jelas-jelas melanggar aturan dan syariatnya Allah? Dia pacaran loh, dan kamu mau menikah dengan orang yang pacaran, sedangkan di sana masih banyak laki-laki yang tidak pacaran. Kenapa kamu tidak meminta sama Allah kepada Allah ya, meminta laki-laki yang tidak pacaran, sampai kepikiran sampai merebut dari cewek yang bener aja, Brody. Ya enggak? Gimana teman-teman? Dia doa sama Allah berharap bahwasanya dia mau jodoh sama laki-laki itu, sedangkan laki-laki itu aja punya pacar. Apakah pantas untuk ditunggu?
didambakan dan didambakan seperti itu. Gimana menurut teman-teman? Gimana? Laki-laki ini punya pacar, dia pacaran loh. Kamu mau pada laki-laki yang melanggar aturannya Allah, kecuali dia bertaubat. Nah, iya, jangan mbak dirimu lebih berharga. Iya, masih banyak yang lain lebih baik. Sampai segitunya. Inilah teman-teman, kalau nyari jodoh, nyari pasangan, jangan cuma perasaan aja. Karena kalau udah perasaan yang menjadi goals atau tujuan utama, maka yang ada, yang buruk bisa jadi baik, yang haram bisa jadi halal. Ya, maka jangan hanya ngeliat perasaan aja, pakai logikanya. Maka kalau teman-teman memilih pasangan itu karena memang ada value, ada nilai, pemahaman agamanya bagus, akhlaknya bagus, penerapan syariatnya. Itu yang dinilai, bukan hanya perasaan suka saja. Kalau perasaan cuma perasaan suka, ya kayak gini. Buruk bisa kelihatan baik, haram bisa kelihatan halal jadinya. Gitu ya. Maka saya tidak mau memberikan komentar apa-apa. Saya ingin komentar, kamu harus cari laki-laki yang lebih baik dari dia. Itu aja. Dan jangan mencari pasangan hanya karena perasaan atau baper-baperan aja. Tapi memang harus berdasarkan value dan memang baik begitu ya. Jangan hanya memilih karena wah aku ada perasaan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu guys. Oke, next selanjutnya. Bismillah. Selamat malam. Apa kabar teman-teman? Terima kasih untuk kakak pembaca yang sudah berkenan membaca ceritaku. Ini dari penulisannya ini aku suka. Rapi, bagus, dan mudah untuk dibaca ini. Hai, bolehkah aku bercerita di sini? Tak banyak, tapi semoga bisa bermanfaat. Hai, aku adalah seorang anak pertama, si sulung sebutannya. Ini banyak retorikanya. Si sulung yang katanya harus selalu kuat, hebat, dan bisa menjadi contoh untuk saudaranya. Si sulung yang katanya menjadi tumpuan utama segala harapan orang tua. Si sulung yang banyak belajar dan harus menjadi pembelajar ulung. Anak pertama yang mungkin harus tetap ceria, tetap senyum, tetap menampakkan bahagianya, menampakkan bahwa ia baik-baik saja. Sungguh aku memahami tiap peliku setiap anak. Anak pertamakah, kedua, ketiga, atau terakhir. Aku yakin tiap mereka punya masalah masing-masing yang mungkin hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri ataupun sesamanya. Tapi di sini izinkan aku bercerita dari sudut pandangku sebagai anak pertama. Dulu aku pernah bermimpi, tidak, bahkan bertanya, mengapa aku menjadi anak pertama? Mengapa aku tak punya abang atau kakak? Ada ini. Cara. Mengapa aku dan mengapa aku? Bahkan keinginan memiliki abang itu terus ada. Tapi apalah daya. Aku adalah anak pertama. Hehehe. Tentu aku punya alasan mengapa aku ingin mempunyai seorang abang atau kakak. Karena aku ingin bercerita kepada mereka tentang keseharianku. Apapun itu, inilah pikirku menjadi anak pertama ini melelahkan. Sungguh, sungguh amat melelahkan. Tapi kini aku memahami perspektif berbeda tentang qadha dan qadar, tentang penerimaan dan respon, tentang sabar dan syukur. Kini aku menyadari bahwa takdirku menjadi anak pertama, anak perempuan pertama, ini adalah takdir terbaik. Dan tentu saja, Allah tidak akan menempatkan aku di situasi ini jika aku sendiri tidak akan mampu melewatinya. Karena sebelum dilahirkan pun aku telah ditanyai apakah aku memilih untuk terlahir atau tidak. Dan aku pula telah ditampakkan kisah perjalanan hidupku. Hingga akhirnya aku memilih untuk dilahirkan menjadi anak pertama. Sungguh menjadi anak pertama itu memang sulit. Karena kita baru belajar menjadi anak. Orang tua kita baru belajar menjadi orang tua dan sebagainya. Hingga pada akhirnya banyak keinginan masa kecil yang mungkin tidak kita alami itu sering kita pertanyakan. Mengapa aku tidak seperti mereka? Hei, anak pertama dan seterusnya, kurangi keluhmu, perbanyak renung. Jika harimu berat, bebanmu banyak, jiwamu sakit, hatimu pilu, ingatlah,
Ingatlah, Allah tak akan meninggalkanmu. Allah yang merancang takdirmu dengan skenario terbaik. Maka mustahil Allah akan membiarkanmu berjalan sendirian. Asal kau pun harus ingat untuk tetap dilibatkan Allah, patuh dan tunduk kepada Allah. Mungkin ini cerita yang aku utarakan. Aku mau mengucapkan terima kasih sudah memilih hidup dan bertahan. Untuk kamu, anak keberapapun itu, kamu hebat, kamu kuat, dan kamu berharga. Kamu akan bahagia, dan kamu akan jatuh cinta dengan segala takdir baik darinya. Dan satu lagi, Allah adalah sebaik-baik tempat bercerita. Jadi sekarang, aku tak butuh, bukan tak berandai ingin punya abang dan kakak lagi. Terima kasih kakak pembaca, semoga Allah selalu meridhoimu. Mohon maaf jika kepanjangan. Mari bertetangga di surga ya, di surga yang tidak akan ada lagi segala kepayahan hidup. Oleh karena itu, untuk menujunya kita harus bersama menggenggam syariatnya tanpa nanti, apalagi tapi. Barakallahu fikum. Amin. Bagus doanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa di sini yang anak pertama? Coba angkat tangannya. Everybody hands up. Siapa anak pertama di sini? Mbak Yugi. Yang lain? Sanya, Mbak Nindya, Mbak Sekar, Ayu Pratami Putra, Pratami Putri, Mbak Pebi, saya Kak, anak kedua. Emang cukup berat ya jadi anak pertama. Ya, but it's okay. Mudah-mudahan jadi amal ibadah dari setiap kerja keras kita. Kita lanjut ya teman-teman. Aku seorang gadis yang baru saja menyelesaikan kuliahku Maret 2024 lalu. Setelah itu, aku langsung pulang ke tanah kelahiran. Selang 3 pekan setelah itu, aku dapat tawaran CV dari ustazah. Berisi diri dari seorang ikhwan aktivis dakwah satu kota dengan. Setelah menegosiasi orang tua yang cukup panjang, kami pun direstui untuk berproses taruh. 3 bulan kami berproses, aku mendapatkan kabar dari ustadznya si Ikhwan bahwa Ikhwan ini sudah menghilang dari aktivitas dakwah selama 3 bulan. Akhirnya aku memberinya kesempatan kepadanya untuk kembali melakukan aktivitas dakwah dan ngaji selama sebulan. Jika berkenan prosesnya akan lanjut. Ini syarat dari aku. Ini syaratnya. Pasalnya, aku ingin menikah karena satu visi misi untuk kebaikan dakwah. Ya, walaupun masih banyak lalainya sih, tentu harusnya seorang suami dan kepala keluarga juga memiliki visi dan misi yang sama dengan sama-sama mengurusi umat ahli dakwah. Pada akhirnya Iwan ini mengundurkan diri. Sampai di sini aku terus menyalahkan diriku yang terlalu perfeksionis. No, ini ke perfeksionis, ini adalah standar. Which is good ya, bagus. Padahal tidak layak mendapatkan siapa-siapa. Oh, pokoknya pikiranku kacau. Aku berusaha menenangkan diri, melihat sisi positif dari segala arah. Penguatan dari para guru hingga meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang 1 bulan, kayak lagunya Bernadian 1 bulan. Setelah proses itu, aku mendapat kabar dari kakak kandung Ikhwan itu yang meminta maaf kepada aku bahwa ternyata Ikhwan ini dia ketahuan berzinah dengan teman kampusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sekarang anaknya udah 2 tahun. Paling parah lagi, Iwan ini tidak bertanggung jawab dan malah menikah dengan wanita lain. Aku yang mendengar kabar ini sesak dadaku, tidak nyangka, kecewa. Aku cuma mau menyampaikan pada teman-teman bahwa apapun hal yang Allah takdirkan pada kalian, yakin. Pokoknya yakin. Itu yang paling terbaik. Jangan pernah salahkan takdir ataupun diri kalian sendiri. Cepat atau lambat, kalian akan tahu kok bagaimana Allah menakdirkan hal itu untuk menyelamatkan kalian dari hal-hal buruk. Yakin deh, akan ada waktunya untuk itu, akan ada hal-hal manis di balik penantian panjangmu itu. Allah tahu kapan kamu pantas. Allah tahu
apa yang kamu butuhkan saat ini. Dan juga hati-hatilah memilih pria. Selektif itu perlu, teliti dan hati-hatilah. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik, apapun latar belakang dia itu tidak menjamin. Tetap libatkan Allah yang tahu dia pantas untukmu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair, afwan katsir. Ya. Karena memang kalau kita berbicara tentang takdir Allah itu ada dua hal. Pertama, Allah memberikan kita yang terbaik demi masa depan kita. Yang kedua, Allah melindungi kita dari hal-hal. Jadi nggak ada takdir Allah yang buruk. Tinggal kita tuh memang karena belum tahu apa hakikatnya, hikmahnya, sehingga manusia itu seringkali cepat menilai takdir. Padahal kita tidak pernah tahu apa maksud daripada Allah. Bisa jadi takdir yang kita anggap buruk adalah cara Allah untuk melindungi kita dari hal yang jauh lebih buruk. Jadi bersabar dan stay husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Next ya. Oke, ini cukup panjang. Malam ini jarang yang bertanya, kebanyakan cerita. Assalamualaikum Kak Abi. Mohon maaf sebelumnya karena sepertinya ini akan sedikit panjang. Oh iya, tolong sebut nama samaran saya, Fariha. Fariha ya Kak. Oke. Jadi sejujurnya, saya adalah tipikal orang yang sangat tertutup dan sulit untuk mengungkapkan masalah saya. Saya jarang curhat atau menumpahkan segala keluh kesah saya kepada orang lain. Karena selama ini saya beranggapan bahwa bercerita kepada manusia tidak akan memberikan saya jalan keluar. Malah potensi masalah itu menjadi makin rumit, makin bertambah besar. Ya, saya sudah percaya kepada manusia. Karena saya pernah memiliki orang sekitar yang menurut saya sangat-sangat toksik. Dan setelah saya berada pada titik terendah dalam hidup saya inilah, saya baru menyadari bahwa mereka terlahir sebagai manusia yang egois. Dulu, sebelum mereka tahu aib saya, mereka begitu dekat dengan saya. Namun, setelah mereka tahu aib saya, mereka seolah melupakan semua kebaikan saya kepada mereka. Mereka sibuk menjatuhkan, bully, bahkan tidak sedikit dari mereka yang DM saya hanya untuk sekedar melontarkan kalimat-kalimat bullying. Namun, apakah menurut kakak saya salah karena beranggapan bahwa mereka terlalu berlebihan? Karena apa yang mereka tahu hanya 10% dari sekian banyak masalah yang saya hadapi. Menurut saya, mereka tidak objektif dalam menilai. Ya, tentu saja karena mereka hanya mendengarkan cerita itu dari orang yang tidak menyukai saya. Saya sadar, saya salah. Rasanya saya sudah capek berhadapan dengan semua ini. Namun kenapa? Di saat saya sedang semangat-semangatnya untuk memperbaiki diri, mereka malah terus saja datang untuk membunuh mental saya. Semua yang seharusnya saya lakukan, telah saya lakukan. Bertaubat, minta maaf, tidak mengulangi, dan berusaha menghindari serta meminta perlindungan agar tidak kembali terjatuh pada lubang yang sama. Saya tahu, Allah membuat saya berada pada situasi seperti ini adalah untuk membuat saya menjadi manusia yang lebih tangguh. Allah ingin mengajarkan saya untuk tidak bergantung kepada manusia. Dan ini adalah bentuk kasih sayangnya kepada saya agar saya tidak larut dalam kemaksiatan serta tidak berharap validasi dari makhluknya. Mungkin karena selama ini saya terlalu sering dipuji, sehingga timbul ujub di hati saya tanpa saya sadari. Namun di point of view yang lain, hati saya seperti ingin klarifikasi dan berkata kepada mereka bahwa ada banyak banget hal yang mereka tidak ketahui. Namun mengapa mereka hanya menghakimi saya saja? Akan tetapi saya kembali sadar bahwa saya tidak perlu pengakuan dari mereka. Saya hanya butuh Allah di dalam hati saya. Mohon maaf ya Kak, kalau ceritanya kurang jelas dan Kakak sulit menangkap poinnya. Soalnya saya nggak bisa benar-benar transparan bercerita. Karena takut ada aib orang lain yang terbuka. Intinya, saya adalah orang yang sama sekali belum pernah pacaran dan kenal ataupun dekat dengan laki-laki. Namun karena saya sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan cowok, itulah saya justru sulit membaca mana yang serius dan mana yang bisa. Hingga akhirnya hidup saya hancur oleh laki-laki bejat itu. Namun satu hal yang saya syukuri, para Allah menegur saya. Alhamdulillah, saat ini masih perawan. Walaupun secara mental saya sudah benar-benar. Ya, kita doakan yang terbaik ya buat kakaknya. Dan begitulah teman-teman. Manusia hanya melihat apa yang tampak di matanya saja. Manusia tidak mau tahu tentang apa perjuangan kita, bagaimana kesulitan kita, bagaimana masalah itu tidak mau tahu. Yang mereka tahu adalah apa yang tampak saja di kelopak matanya. Hanya sedikit sekali manusia yang mau memahami latar belakang, kedalaman masalah, emosi kita, dan
bagaimana kondisi kita. Kebanyakan lainnya hanya melihat apa yang dia lihat di kelopak matanya saja, tanpa mau mengerti dan tanpa mau memahami. Itulah manusia. Makanya jangan pernah berharap itu udah tahu manusia seperti itu gitu ya. Tapi seringkali kita malah tetap saja mau berharap pada manusia. Itulah bodohnya kita. Gitu ya. Okay, next. Tolong Kak kasih saran gimana baiknya sebenarnya jam kerja di kantor Senin Jumat jam 8 sampai 5. Hari Sabtu 18. Tapi kenyataan tidak seperti itu Kak. Kalau kerja di kantor tapi jadwal kerja ya jam 8 pulang jam 8. Oh, kerja ya jam 8 pulang jam 8. Maksudnya jam 8 pagi, jam 8. Senin Jumat dari Sabtu jam 8 sampai 5 sore. Gaji yang nggak sebanding dengan banget Kak. Dan bahkan nggak sampai 2 juta. Belum lagi kalau bos lagi marah, itu keluar semua mulutnya. Kebun hewan gitu. Sadis nian Kak. Palembang nih pasti. Kan Kak, kesenian kan Kak, aku sering lihat temanku dimarahi depan mata. Alhamdulillah aku belum pernah dimarahi bos, tapi kerjaku ini orang Cina Kak, tidak memanusiakan karyawan gitu Kak, miris banget. Bahkan pernah pulang kerja jam 11, jam 9 dak sih, dak nggak dikasih uang dak dikasih uang lembur ida, dikasih uang makan malam ida, besok pagi tetap kerja jam 8. Oke ya, itu sebenarnya zolim, itu nggak boleh ya teman-teman kayak gitu. Itu udah menyalahi akal, menyalahi aturan. Ya, nanti kalau teman-teman udah jadi bos, udah punya karyawan, itu harus sesuai dengan akad. Kalau akadnya jam 8, ya jam 8, pulang jam 5, ya jam 5. Nggak boleh lebih. Kalau lebih, harus ada imbalan lebih atau lembur, gitu, lembur gitu. Kalau nggak seperti itu, namanya zalim itu tidak diperbolehkan. Dan buat kakaknya yang saat ini kerja seperti ini, ya coba untuk challenge ya, cari kerjaan yang lain. Cari kerja yang lain, memang saat ini itu sulit untuk mencari kerja. Akan tetapi coba ikhtiarkan. Barangkali ada rezekinya untuk keluar dari zona yang toksik itu dan mendapatkan pekerjaan yang memang produktif dan baik dan lingkungannya juga positif. Seperti itu ya. Jadi kami sarankan untuk coba untuk cari kesempatan atau peluang yang lain gitu ya. Tapi jangan keluar dulu sebelum dapat kerjaan yang lain ya. Tetap kerja di situ sampai kamu mendapatkan pekerjaan yang lain. Syukur-syukur bisa wira swasta ya, bisa mandiri itu lebih baik. Selanjutnya, oh, dua terakhir. Dua terakhir. Stop, jangan ditambah lagi. Dua terakhir tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Abi, selamat malam. Semoga Kak Abi dalam keadaan baik ya, amin. Saya di sini pengen sharing. Allah itu memang baik ya, baik banget. Saking baiknya, aku bingung harus bagaimana. Aku yang penuh dosa ini selalu Allah berikan kemudahan. Aku yang lalai ini selalu Allah berikan jalan. Di saat momen tersulit pun Allah pasti memberikan arah. Aku yang sewaktu-waktu hilang arah pun selalu Allah ingatkan. Setiap ujian, apapun Allah itu pasti punya maksud baik ya Kak. Kadang kitanya aja yang kurang berpikir positif kepada Allah. Seolah-olah paling menderita dan merasa ditinggal sendirian. Buat teman-teman, semangat terus ya, kata kakaknya. Ibadahnya, semangat terus ya ibadahnya. Allah udah baik banget sama kita. Sudah banyak hadiah yang Allah kasih, tak terhitung. Kita nggak boleh membalasnya dengan tidak taat kepadanya. Yuk bisa pelan-pelan, yuk bisa pelan-pelan. Memang sulit, tapi pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Semangat semuanya. Doakan aku ya Kak Abi dan teman-teman. Semoga aku selalu bisa istiqomah, semangat dalam menuntut ilmu dan beribadah. Doakan aku tidak hilang arah lagi dan doakan aku minggu depan mau UTS di kampus. Segitu aja. Terima kasih sudah mau membaca dan mendengarkan apalagi menanggapi. Semoga bulan depan masih ada ya event ini. Apalagi aku belum bisa hadir terus di acara ini. Oke, segitu saja cukup. Jaga kesehatan dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu baik. Kalau kita udah tahu Allah baik, yuk sama-sama kita berusaha pelan-pelan untuk belajar taat sama Allah. Untuk tidak maksiat kepada Allah. Allah baik nggak? Baik, Kak. Kalau baik, maka mari kita indahkan setiap aturan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bisa baik sama manusia yang baik sama kita, harusnya kita bisa jauh lebih baik kepada manusia, kepada Tuhannya manusia yang menciptakan alam semesta, ya, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari kakaknya. Dan katanya jaga kesehatan ya semuanya, karena lagi musim sakit. Dan finally, ini adalah tulisan terakhir. Wah, cepet banget udah jam 9 udah selesai ya. Alhamdulillah. Oke.
Saya butuh pendapatnya. Kalau seandainya kamu jatuh cinta sama seseorang, namun ada hal yang mengganjal. Misalnya, seseorang yang kamu suka, yang katanya nggak akan follow lawan jenis kalau halnya, tapi ternyata kamu ketahui dia follow lawan jenisnya. Dan setelah kamu telisik, ternyata itu merupakan orang yang dia maksud masa lalunya itu. Atau yang pernah deket sama dia. Kalau bukan, belum tentu berani di follow. Sedangkan seseorang itu juga pernah bilang belum tentu bakal balik masalah. What What do you think about him or her? Gimana tanggapan kamu ketika seseorang yang kamu suka tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan? Termasuk red flag, dan berarti masa lalu itu tujuannya. Atau kalau dia suka orang baru hanya pelarian. Dan gimana kalau seandainya kamu di posisi itu mundur? Ini bukan tentang berlebih atau gimana, tapi lebih ke mempertanyakan konsistenan seseorang. Biar tahu ke depannya gimana untuk memenuhi hati kecil yang terluka. Ini bukan pacaran ya, but terlepas dari itu semoga Allah menjaganya. Ya, terserah dia lah mau follow orang atau enggak. Ya kan? Ya barangkali ada satu hal yang membuat dia tuh nggak enak kalau nggak nge-follow. Wah, orang ini tuh udah baik banget, udah ngasih apa gitu dalam hidupnya gitu ya. Sehingga kalau nggak di-follow, kayak enak nih. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin dia nge-follow ya karena, wah, bisa jadi ini tujuan akhirnya orang itu. Bukan berarti nggak konsisten, tapi kita juga harus tahu, ini kenapa kamu nge-follow. Harus tahu alasannya. Karena nggak, bukan semata-mata ketika dia nge-follow orang, terus apa yang kita pikirkan itu persis sama dengan latar belakang dia nge-follow. Padahal belum tentu ya teman-teman. Bisa jadi mungkin orang itu nge-follow, nggak sengaja ke-follow, terus pas nge-follow, nggak sengaja nih, terus tiba-tiba di-follow back, waduh mau di-unfollow nggak enak ya. Mungkin nanti nunggu beberapa bulan baru di-unfollow lagi, bisa jadi. Seperti itu. Maka perlu klarifikasi, supaya tidak timbul prasangka. Ya, kalau timbul prasangka, itu yang tidak baik. Nah, yang ada prasangka, overthinking, negative thinking, pikiran jelek, yang ada hanya berprasangka buruk saja. Maka kalau kakak sarankan, jangan berprasangka buruk. Sebelum kita memang mendapatkan kepastian dari latar belakang, kenapa orang itu nge-follow. Bisa jadi, aduh mungkin karena tidak sengaja nge-follow kak, tiba-tiba di follow, lagi misalkan lagi ngecek IG, lagi stalking, tiba-tiba, pencet follow begitu ya. Ya seperti itu. Oh iya, ya, jangan berprasangka buruk. Klarifikasi dulu, cari tahu dulu yang sebenarnya seperti apa. Dan kalau ternyata memang sengaja kan nge-follow, jelaskan apa alasannya sengaja nge-follow. Kalau memang tujuannya itu mau dijadikan sebagai tujuan akhirnya, ya berarti kita sebagai orang yang mengagumi, ya udah, lebih baik mundur deh, mundur alon-alon pelan. Ya. Tapi kita selalu mengingatkan teman-teman ya, kalau kita suka sama seseorang tuh memang jangan sepenuh hati. Tetap harus ada ruang kosong di dalam hati kita untuk bisa ikhlas dan apa ya, bisa menerima hal-hal yang itu tidak kita inginkan. Ingat, kita tuh bukan siapa-siapa orang itu ya, atau mungkin kita tuh masih dalam taraf menyukai, jadi kita nggak berhak untuk mengatur bagaimana diri dan sebagainya. Berkaitan konsistensi, maka kakak tidak bisa mengatakan dia konsisten tidak sebelum tahu alasannya kenapa dia nge-follow. Nah, kita pernah tahu kondisi setiap orang. Oke, ini jawaban dari kakak dari pertanyaan terakhir tadi atau kuis terakhir tadi. Bukan kuis, apa cerita ya. Terakhir tadi yang teman-teman tuliskan di segmen pada malam hari ini. Oke, sampai sini aku pengen tanya ke teman-teman, kesimpulan daripada banyaknya cerita yang tadi kakak bacakan, itu apa kesimpulannya? Boleh tulis di kolom komentar saat ini. Silakan. Hidup tiada arah. Apa kesimpulan yang teman-teman dapatkan atau mungkin ada poin yang menjadi highlight penting di pertemuan pada malam hari ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Apa kesimpulan atau apa poin yang bisa teman-teman highlight? Sisihkan satu ruang ikhlas ketika mencintai seseorang agar tidak kecewa dia bukan jodoh kita. Satu poin penting yang harus teman-teman ingat
di pertemuan pada malam hari. Ada lagi? Apapun itu, jangan merasa memiliki. Karena dirimu saja bukan milikmu. Semua takdir Allah itu baik. Menyukai, cinta, dan sebagainya, itu fitrah. Tapi harus sediakan ruang ikhlas untuk segala hal. Keren, Yoni Rohma. Insya Allah. Menerima dan meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan pada kita adalah yang terbaik. Dan apa yang menurut kita baik, belum tentu baik. Oke, ada lagi? Ada lagi mau memberikan highlight, kesimpulan, catatannya pada malam hari ini? Ada? Dengan teman-teman, ditungguin. Intinya semangat. Hidup emang banyak cobaan yang perlu dicobain. Kalau libatkan Allah dalam segala urusan, insya Allah akan Allah mudahkan. Insya Allah Allah akan mudahkan. Ada lagi? Ada lagi teman yang mau ditulis? Kasih nasihat aja kak. Udah dikasih nasihat tadi banyak. Cukup? Aku mau nyari spot yang bagus buat foto ini. Kau mampir hari ini, bila tidak kita jadilah bunga matahari. Yakinlah bahwa Allah akan memudahkan segala urusan kita. Jadi tetap istiqomah di jalan Allah ya, dan semangat terus, jangan nyerah. Karena dunia tempat yang capek. Betul, karena dunia tempat capek, maka pastikan capeknya kita adalah capek yang berpahala ya. Oke, mungkin tetap berada dalam tahap apapun ujiannya. Betul. Kalau dunia tahu, kalau kita udah tahu dunia itu tempat capek, maka pastikan capeknya berpahala. Jangan sampai kita tahu dunia tempat capek, tapi capeknya malah menghasilkan dosa. Karena nanti kalau kita capeknya banyak dosa, udahlah capek di dunia, capek pula di akhirat. Tapi kalau kita capeknya berpahala, insya Allah capeknya cuma di dunia, di akhirat kita akan istirahat. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Untuk segmen pada malam hari ini, kita cukupkan dulu sampai sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Menurut saya mohon ampun. Terima kasih. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Dan sampai ketemu di event-event berikutnya. Di program selanjutnya di hari Senin. Nanti juga sama kakak. Programnya namanya, judul sharingnya itu Sabar ya Dek ya. Itu akan membahas tentang apa? Lupa. Tentang kekuatan kesabaran dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin Insya Allah sama kakak. Yang di Palembang mungkin besok bisa sharing bareng sama. Sehat selalu, jaga kesehatan karena lagi musim sakit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bareng Bang Azim yang udah dalam grup Heights dan Telegram nggak perlu. Nanti linknya di situ. Jadi nggak perlu cetak. Kecuali kamu nggak ada di grup, kamu harus daftar dulu. Tapi kalau udah di dalam grup, itu ya.
Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.